action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bertemu lagi di podcast media punya cerita. Oke, kali ini kita kedatangan tamu-tamu spesial kita, yaitu ada Kak Mahesa, ada Kak Alza, ada Kak Hanum. Halo dulu Kak. Hai. Iya, kalian ini adalah seluruh narasumber hebat ya. Oh ya, ngomong-ngomong kita langsung ngobrol santai aja ya teman-teman. Oh iya. Iya bener banget Kak, jadi konflik itu ada dibagi 3 macam, yaitu ada konflik vertikal, ada konflik diagonal, dan ada konflik horizontal. Dan ketiga macam konflik tersebut itu termasuk dalam konflik pelaku yang berkonflik. Begitu ya. Ya beda-beda ya. Iya benar sekali Kak, jadi setiap orang itu kan mempunyai aktivitasnya masing-masing gitu loh, jadi juga berbeda-beda pastinya. Iya bener banget Kak, jadi konflik itu ada 3 macam. Yang pertama ada konflik vertikal, ada konflik horizontal, dan ada konflik diagonal. Dan ketiga konflik tersebut itu termasuk dalam konflik pelaku yang berkonflik. Begitu. Oh iya, bener banget ya Kak, bener-bener konflik itu banyak macamnya ya Kak. Jadi emang banyak orang itu yang aktivitasnya juga berbeda-beda ya. Kalau menurut Kak Alza itu konflik vertikal itu yang bagaimana? Jadi konflik vertikal itu adalah suatu konflik antar pihak dalam suatu organisasi yang yang derajatnya itu tidak sama. Contohnya apa aja ya Kak kalau boleh tahu? Contohnya itu ada 2 Kak. Yang pertama itu konflik antara atasan dan bawahan dalam suatu instansi, dan konflik antara buruh dan majikan dalam suatu perusahaan. Oke, bener banget. Oke, kalau konflik horizontal menurut Kak Diana bagaimana ya? Oke. Jadi sepengetahuan saya, konflik horizontal itu konflik yang terjadi di dalam masyarakat antara 2 pihak atau lebih yang pihaknya itu tuh sederajat gitu Kak. Oh gitu ya Kak. Jadi contohnya itu apa Kak? Dan kira-kira yang memicu terjadinya kayak gitu kan? Jadi yang memicu adanya konflik tersebut itu adanya sikap berlebihan antar pemeluk agama, terus sikap yang mudah terprovokasi oleh pihak yang membuat kerusuhan gitu Kak. Berarti banyak banget ya Kak pemicunya itu. Kalau menurut Kak Hanum sendiri, konflik yang diagonal itu yang bagaimana sih Kak? Konflik diagonal yakni dalam suatu organisasi terjadi ketidakadilan sumber daya sehingga menimbulkan konflik atau pertentangan yang ekstrim. Oke, jadi benar-benar banyak banget ya Kak jenis-jenis konflik. Oh ya, ini kan lagi trending topik ya Kak tentang partai-partai politik yang berkonflik gitu ya. Jadi bagaimana sih menurut kakak-kakak ini cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Kalau menurut saya ya Kak ya, keadaan-keadaan tersebut itu dipicu dari pendukung-pendukung partai tersebut, karena ya banyak banget oknum-oknum ya yang memanfaatkan keadaan itu sehingga bisa terjadi konflik yang besar. Jadi seperti ada dalang-dalang di setiap parpol gitu ya Kak? Iya benar sekali, kan banyak juga yang mengatakan bahwa DPR atau golongan parpol itu menunggu perintah dari dalang-dalang tersebut untuk bekerja. Dikatakan kalau mereka itu kerja di bawah izin-izin dari dalang-dalang tersebut ya. Wah iya benar sekali ya Kak. Oke, kira-kira cara mengatasi orang-orang tersebut gimana ya Kak? Kayaknya orang-orang yang sulit-sulit diatasi gitu loh. Gimana cara kakak buat mengatasi konflik-konflik tersebut? Jadi kalau menurut saya, cara mengatasi konflik tersebut ya dengan mengevaluasi masalah tersebut gitu. Jadi dengan kita mengevaluasi masalah tersebut, kita bakal mengetahui akar-akar permasalahan tersebut. Dan jika kita sudah mengetahui akar-akar masalah tersebut, kemungkinan perdamaian antara paslon satu dengan yang lain mungkin akan terjadi dan tidak akan terjadi konflik. Dan juga bersifat terbuka antar parpol, karena jika kita terbuka pasti semua akan tahu ke depannya akan bagaimana.
Tapi jika usaha itu tidak berpengaruh, maka melalui jalur pengadilan solusinya. Karena kita sebagai negara hukum sudah seharusnya kita patuh terhadap hukum di negara kita tersebut. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Emang bener-bener kali ini tuh respon kalian tuh bisa menginspirasi para pemirsa di rumah juga. Dan dari hasil penelitian kalian juga memberikan dampak yang bagus juga buat para audiens kita gitu. Ya, terima kasih banyak ya Kak oleh waktunya dan juga sudah meluangkan mau kesini gitu ya. Sama-sama Kak. Ya, oke. Sekian podcast hari ini, kita bisa lanjut lagi di lain waktu. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di podcast Media Punya Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.